Jadi yang dinamakan dengan pilihan rasional itu bisa dibilang suatu pilihan, menurut Rizer itu suatu pilihan yang didasarkan atas rasio akal sesuai dengan logika pribadi individu. Jadi terus teori ini tuh bisa dibilang diadopsi dari ilmu ekonomi yang menekankan kepada modal sekecil-kecilnya dan untung yang sebesar-besarnya. Next. Selanjutnya ada teori pilihan rasional menurut James Coleman. Orientasi pilihan rasional Coleman jelas pada gagasan dasarnya bahwa orang bertindak secara sengaja untuk mencapai suatu tujuan dengan tujuan dan tindakan yang dibangun oleh nilai atau preferensi. Kemudian Coleman berargumen bahwa untuk sebagian besar tujuan teoritis, ia akan memerlukan konseptualisasi yang lebih tepat tentang aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi, konsep yang melihat aktor memilih tindakan-tindakan yang akan memaksimalkan keuntungan atau memuaskan kebutuhan dan keinginannya. Teori pilihan rasional Coleman ini juga tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan tersebut adalah tindakan yang ditentukan oleh nilai atau preferensi atau pilihan. Coleman menyatakan bahwa memerlukan konsep tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi yang melihat aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan ataupun keinginan serta kebutuhan mereka. Next. Nah, berdasarkan teori terapannya, Coleman tertarik pada diagnosis dan solusi atas masalah-masalah ini. Yang pertama ada perilaku kolektif. Pandangan Coleman adalah bahwa teori ini adalah merupakan teori pilihan rasional yang dapat menjelaskan semua tipe fenomena makro, bukan hanya fenomena yang teratur dan stabil, yang terdapat dalam gerak dari aktor rasional menuju keberfungsian liar dan kacau yang disebut dengan perilaku kolektif adalah peralihan kontrol sederhana dan rasional dari tindakan seseorang kepada aktor lain yang dilakukan secara unilateral, bukan sebagai bagian dari pertukaran. Yang kedua ada norma. Coleman sendiri melihat norma dan bertanya bagaimana sebuah norma yang ada di dalam suatu kelompok atau rasional bisa ada dan dilestarikan. Coleman mengeluarkan argumen bahwa norma itu dibangun dan dilestarikan oleh orang-orang yang melihat manfaat dari kepatuhan norma dan bahaya yang ditimbulkan dari melanggar sebuah norma yang berlaku dalam sebuah kelompok. Ya, itu selanjutnya ada korporat. Ini Coleman berargumen bahwa aktor korporat dan aktor manusia memiliki tujuan. Terlebih lagi, dalam struktur korporat seperti organisasi, aktor manusia bisa mengejar tujuan mereka yang berbeda dengan tujuan korporat. Sebagai seorang teoritisi pilihan rasional, Coleman mulai dari itu dan dari gagasan bahwa semua hak dan sumber daya tersebut pada level ini. Bagi Coleman, perubahan sosial terpenting adalah munculnya aktor korporat untuk melengkapi aktor pribadi alami. Keduanya dapat dipandang sebagai aktor karena mereka mengatur sumber daya dan peristiwa, kepentingan akan sumber daya dan peristiwa, serta kapabilitas untuk bertindak merealisasikan kepentingan-kepentingan tersebut melalui kontrol. Lalu ada kritik. Jadi teori pilihan rasional dikritik dari berbagai arah karena terlalu ambisius yang berusaha menggantikan semua perspektif. Kurang jelas, Gin. Menggema. Kalau sekarang udah jelas? Udah. Jelas. Oke. Ada teori kritik. Jadi dalam teori pilihan rasional dikritik dari berbagai arah karena terlalu ambisius yang berusaha menggantikan semua perspektif teoritis lain. Jadi Green dan Shapiro berargumen bahwa teori pilihan rasional akan berhasil ketika meneliti batas-batas hal-hal yang dapat dijelaskan oleh pilihan rasional dan meninggalkan kecenderungan untuk mengabaikan, menyerap atau mendiskreditkan penjelasan teoritis yang bersaing satu sama lain. Jadi satu sama lain.
Jadi sebagian besar kritik itu berasal dari pendukung pandangan alternatif dalam sosiologi. Contohnya seperti dari pandangan struktural makro Blau yang berargumen bahwa sosiologi seharusnya memusatkan perhatian pada fenomena level makro dan akibatnya penjelasan mengenai perilaku individu di mana merupakan cakupan teori pilihan rasional terlempar keluar batas sosiologi. Kalau sebenarnya ada ketika kita melihat dari perspektif interaksionisme simboliknya itu ada yang menawarkan kritik yang bisa saja dipandang berlawanan dari orientasi teoritis, yaitu teori pilihan rasional membatasi masyarakat bagi teori sosial kontemporer. Next. Sekian presentasi kami. Ada yang mau bertanya? Kami membuka untuk 3 orang penanya dulu. Iya, Nono. Saya ingin bertanya, ada suaranya nggak? Ada. Kan singkatnya pilihan rasional itu adalah pilihan yang dipilih berdasarkan yang paling menguntungkan dari pilihan lain. Nah, kalau misalnya kita dalam posisi keadaan yang terpaksa untuk memilih itu, apakah berpengaruh terhadap pilihan kita? Terima kasih. Selanjutnya, Iren. Bentar. Kalau untuk pilihan rasional ini tuh ada nggak sih kaitannya sama teori yang pertukaran itu? Oke, makasih Iren. Latif. Terima kasih kesempatannya moderator. Saya ingin bertanya kaitan antara teori pilihan rasional ini dengan masyarakat modern ini yang dikatakan bahwa masyarakat ini kan sudah beralih ke masyarakat posmo. Apakah teori pilihan rasional itu masih berlaku di masyarakat posmo? Terima kasih. Terima kasih semua pertanyaannya. Izinkan kami berdiskusi dulu ya. Maaf, Iren, tadi pertanyaannya bisa diulang nggak? Teori rasional ini sama nggak kayak teori pertukaran yang pernah dibahas sebelumnya? Oh, oke. Terima kasih.
Ayo, jangan terlalu lama. Mau coba jawab pertanyaannya Iren. Tadi Iren nanyanya teori rasional ini sama nggak sih sama teori pertukaran yang pernah dibahas sebelumnya? Jawabannya tuh teori pilihan rasional ini teori pilihan rasional ini tuh asumsi dasarnya tuh sebenarnya sama yang menjelaskan hubungan menurut cause and rewards. Tapi teori pilihan rasional ini tuh pengen bisa buat ngejelasin faktor-faktor yang ada di makro dengan level mikro gitu. Jadi maksudnya dilihat dari lebih fokusnya ke individunya gitu. Terus teori pilihan rasional ini juga menilai peran yang dimainkan oleh faktor level mikro dalam terciptanya faktor level makro kayak gitu. Lebih kurang kayak gitu. Mungkin ada yang mau nambahin? Suaranya yang agak kencang. Oh, Oke, iya kedengaran ya. Jadi tadi jawabannya itu teori Ya, kamu kenapa nggak dibuka itunya? kamera. Oh, jadi tadi kan jawabannya teori pilihan rasional itu hampir sama dengan teori pertukaran itu asumsi dasarnya itu pokoknya sama, menjelaskan hubungan sosial menurut cost dan rewards. Tapi teori pilihan rasional itu fokusnya lebih ke arah individunya gitu. Jadi lebih dilihat ke perkembangan dari level mikronya. Terus teori pertukaran itu dipengaruhi dasarnya tuh teori rasionalitas yang bentuk pola pikir individunya itu untuk mencapai tujuannya pribadi gitu, diutamakan untuk tujuannya pribadi bukan untuk dalam hal pertukaran kayak gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan atau meluruskan? Masih Diari. Kalau boleh nambahin, kalau yang menurut saya, maaf kalau salah, teori pertukaran itu kan salah satunya ada karena manusia itu kan sering mencari keuntungan ya, sama mendekati orang pasti ada tujuannya. Nah, menurut saya hal itu dilakukan karena ada pilihan rasional yang dilakukan dari manusia tersebut. Menurut saya begitu. Izin nambahin dong. Iya, Ilham silakan. Kalau misalnya menurut saya, sorry ya lagi di luar, saya tadi nyimak. Tapi kalau menurut saya antara teori rasionalitas dan teori pertukaran itu ada hubungannya di mana kan di teori pertukaran itu kan pada dasarnya ada pendistribusian informasi ataupun sesuatu hal yang menguntungkan bagi kedua belah pihak gitu loh. Nah, di sana tuh perlu ada tindakan yang rasional. Nah, rasional itu kan berdasarkan hal yang bersifat logis itu. Nah, jika dikaitin sama teori rasional maka masuk. Jadi, kalau misalnya pertanyaannya apakah teori rasional sama dengan teori pertukaran, ya jelas beda, cuman mereka berhubungan. Menurut saya sih ada di situ pembahasannya. Sekian. Oke, makasih Ilham bantuannya. Selanjutnya mau jawab pertanyaan yang dari Nuno. Apakah dalam posisi keadaan terpaksa dalam membeli sesuatu, apakah akan berpengaruh dalam pilihan kita? Menurut saya berpengaruh. Karena contohnya tuh kayak kenaikan harga BBM yang mendadak nggak direncanain waktu itu. Tapi kan gimana pun pilihan pemerintah, yang menurutnya rasional, pasti menurut masyarakat ada dampak dari tindakan rasional pemerintah itu sendiri yang ngebuat jadi tidak rasional gitu.
Jadi menurut saya berpengaruh sih, karena BBM itu sendiri kan kebutuhan pokok, harus lebih bisa memaksimalkan keuntungan dan memaksimalkan bahayanya itu dari berbagai macam aspek. Gimana, Nuno? Oke, Pia, makasih sudah cukup menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau nambahin? Mau nambahin kalau dari contoh lain, boleh nggak? Boleh. Kalau kasus saya ini yang masker kan masker kan keadaannya kan kemarin kan keadaannya terpaksa tuh lagi corona. Kemudian masker langka. Habis itu masker langka membuat harga masker jadi naik. Tapi karena masker itu jadi sebuah kebutuhan kita untuk pakai, jadi mau nggak mau kita harus beli walaupun secara terpaksa. Itu sih, tambahan. Oke, Dap, makasih ya, sudah cukup dipahami. Irenka, nanti video yang Ibu kirim 2 tadi ditayangkan ya. Nah, tapi selesaikan dulu aja kalian. Masih ada? Masih ada satu pertanyaan lagi, Bu. Ya, silakan. Oke. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Novel tadi. Kan, apakah teori pilihan rasional masih berlaku di postmodern? Kalau menurut saya, menurut kami, semakin maju peradaban, itu maka teori pilihan rasional ini semakin penting. Karena kalau misalkan zaman dahulu kan kayak pemikirannya masih hal-hal pemikiran yang kayak tahayul itu kan masih dipercaya. Cuman kalau udah mikirnya ke rasional itu pasti bakal dibutuhin gitu. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau sorry, mungkin rada melenceng ya pengertian posmo di sini. Ya, posmo yang saya tanyakan, kan posmo itu kan masyarakat bukan lagi mengkonsumsi nilai guna dari suatu produk ya. Jadi dia mengkonsumsi barang tertentu cuma buat gengsi sosial atau karena pengen sama gitu sama orang lain gitu. Nah, itu apakah teori pilihan rasional itu masih berlaku di masyarakat posmo? Maaf, Pak. Sorry, Pak. Bisa diulang nggak, Pak? Tadi, Pak, pengen dengar. Mungkin mau nambahin bisa saya. Apakah teori pilihan rasional masih berlaku di masyarakat posmo? Iya, tadi kan udah dijawab sama Gina tuh. Saya sepemikiran sama Gina. Cuman tadi kan kenapa ada sanggahan gimana coba? Nggak terlalu dengar koneksi tadi di luar. Enggak, tadi Gina kan maksudnya pengertian posmonya melenceng, jadi bukan terhadap gimana manusia menyikapi produk gitu. Oh, maaf, yang saya tangkap mungkin kalau misalnya kita bahas postmodern itu kan merupakan postmodern itu kan lahir karena kritikan pada era modernitas gitu ya. Banyak dan contohnya. Nah, kalau yang saya tangkap itu hampir setuju sama kayak gini, semakin maju peradaban kan otomatis kan yang kita gunakan kan ilmu pengetahuan gitu loh. Seperti iptek segala macam. Terus kayak misalnya interaksi bakalan semakin lebih efisien lagi. Nah, itu merupakan bagian dari hal yang rasionalitas pada zaman sekarang. Itu loh yang saya tangkap. Oke, berarti dalam hal memilih produk misalnya, misalkan saya memilih beberapa barang yang branded, berarti itu bukan termasuk rasional ya, tapi rasionalnya dalam hal lain. Sorry, gimana, Pak? Izin masuk. Rasional atau nggak rasional kan menurut pribadi masing-masing kan beda ya. Kalau tadi ngangkat kasusnya yang barang branded, mungkin kalau misalnya ukuran gue pribadi, saya pribadi kan kalau branded kan
yang harga jutaan terus saya beli dengan kondisi ekonomi saya yang masih menengah ke bawah, mungkin nggak rasional kalau kita beli, kalau kita konsumsi. Namun kalau misalnya ada orang-orang lain yang udah memiliki kelas ekonomi kelas menengah ke atas atau udah kelas atas, mungkin mereka beli barang-barang yang branded yang harga jutaan udah rasional menurut mereka. Karena balik lagi ke pribadi masing-masing sih, rasional atau nggak rasional itu menurut diri kita masing-masing. Gitu sih kalau misalnya barang branded. Tapi kalau misalkan masyarakat kayak kita nih, Dap, yang menengah-menengah aja, misalkan nggak barang branded, tapi seenggaknya walaupun KW, seenggaknya dikira branded gitu. Yang penting sama gitu. Ya balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau misalnya mau konsumsi yang KW yang menurut kita rasional, ya konsumsi. Kalau menurut kita yang KW nggak rasional, terus cuman modal gengsi doang, terus menurut kita nggak rasional, ya udah nggak rasional gitu sih. Kalau menurut gua, kalau menurut saya. Hampir setuju sih sama Dapa. Mungkin kalau yang di contoh kasus disebutin tadi kan jatuhnya pemaksaannya. Kalau jatuhnya pemaksaan itu kan sama saja kayak membohongi diri, artinya dia sama saja menentang rasionalitas menurut diri dia sendiri sih. Itu mungkin yang saya tanggap, Mas. Oke, paham kalau dijelasin Ilham. Makasih, Ilham. Lanjutkan, langsung tutup aja ya, Bu. Ya, Langsung ditutup aja. Udah dijawab semua pertanyaannya. oke. Di itu kan itunya ya, videonya. Sekian Yang pertama dulu. kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Using Powtoon. Satu lagi ya. Satu lagi RNK. Satu lagi, udah. Ya, Bu. Oke.
Ada yang nggak ngerti? Ada yang nggak ngerti nggak? Ada yang nggak ngerti? Kecepatan, Bu. Terlalu Coba cepat, Bu. dari awal coba. Ibu terjemahin yang nggak paham. Ini konsep dasar dan asumsi rasional choice theory, teori pilihan rasional. Menjelaskan teori utama dari hubungan internasional. Menerapkan, ini disiplin lain ya, disiplin, nanti Ibu jelaskan ya. Penerapan kerangka teori untuk memahami isu hubungan internasional yang bersifat kontemporer, menganalisis perilaku aktor-aktor politik internasional di dalam light of itu lampu ya atau fokus teori rational choice. Teori pilihan rasional, namanya teori pilihan rasional, kadang-kadang disebut juga sebagai teori pilihan atau teori choice theory atau teori pilihan atau rational action theory, tindakan atau teori tindakan rasional. Adalah sebuah kerangka untuk memahami dan mendesain ekonomi dan sosial, model perilaku ekonomi dan sosial. Asumsi dasar dari pilihan rasional adalah asumsi dasar teori pilihan rasional adalah bahwa semua perilaku sosial diakibatkan oleh perilaku individu-individu yang masing-masing mereka membuat sebuah keputusan untuk diri mereka sendiri. Teori ini fokus di dalam menentukan pilihan-pilihan individual di dalam kurung metodologi individu. Nanti Ibu jelasin ya apa maknanya. Teori pilihan rasional juga mengasumsikan bahwa seseorang mempunyai lebih memilih antara berbagai alternatif pilihan yang allow the person, jadi yang di mana seseorang itu memilih apa yang dia inginkan. Rational choice theory also assume that a person has preference among several alternative choices that allow the person to state the choice he wants. Jadi teori pilihan rasional juga mengasumsikan bahwa seseorang mempunyai preference itu sebuah pilihan antara berbagai alternatif pilihan yang mengizinkan seseorang untuk menyatakan pilihan apa yang dia inginkan.
the preference, jadi berbagai pilihan tersebut mempertimbangkan kelengkapan, melengkapi ya. Seseorang selalu dapat menentukan alternatif yang mereka inginkan atau yang tidak atau alternatif yang tidak diinginkan. Dan secara langsung, if a choice, jika seseorang memilih A, lebih desirable itu lebih memuaskan ya daripada B, dan B adalah lebih memuaskan daripada C, dan A lebih memuaskan daripada C. Nanti ada penjelasan tersendiri. Oke. Next. Rational agent, jadi agen-agen yang rasional, kemudian mempertimbangkan ketersediaan informasi, ya, atau the likelihood itu yang mempertimbangkan keuntungan, ya, dan ongkos. Jadi kalau ongkosnya, jadi pilihan rasional itu amat sangat mempertimbangkan keuntungan dan ongkosnya, dan secara konsisten memilih tindakan yang paling baik bagi dirinya. Oke. Rasionalitas itu sering digunakan sebagai asumsi perilaku individual dalam model mikroekonomi dan analisisnya, dan hampir memunculkan semua penjelasan mengenai keputusan manusia di dalam teks-teks ekonomi ya, dan rasionalitas juga penting untuk political science, sosiologi, dan filsafat. Next. Oke, sekarang Ibu yang menjelaskan ya. Apa itu presentation? Ini video yang penjelasannya sebenarnya penjelasan ekonomi. Tetapi sebagaimana yang mungkin pemakalah ya sudah membaca, bahwa teori rational choice atau teori pilihan rasional ini bukan semata-mata milik disiplin ilmu sosiologi, melainkan juga berbagai disiplin ilmu pengetahuan, utamanya adalah disiplin ilmu ekonomi, politik, dan juga filsafat ya, sebagaimana yang di dalam video tadi dijelaskan. Di dalam sosiologi, udah ditutup aja, sudah selesai. Di dalam sosiologi, ya, tokoh dari teori pilihan rasional itu adalah James Coleman. James Coleman tadi yang sudah disampaikan oleh pemateri. Menurut James Coleman, orang-orang itu bertindak
atau melakukan sesuatu berdasarkan suatu tujuan tertentu yang dibentuk oleh nilai-nilai atau pilihan-pilihan. Makanya rational choice. Ya. Tindakan yang dilakukan oleh aktor tersebut ya, yang didasarkan pada rasionalisasi itu untuk memaksimalkan pemanfaatan, tercapainya sebuah kepuasan, kebutuhan dan keinginan mereka sesuai dengan prinsip ekonomi, yakni mereka ingin memperoleh keuntungan. Jadi poin utama dari tindakan pilihan rasional ini adalah bagaimana seseorang itu berperilaku dan bertindak itu untuk mendapatkan keuntungan. Nah, Ibu mau tanya kepada kalian. Harus ada yang jawab nih. Keuntungan apa yang kalian peroleh ketika kalian masuk ke jurusan sosiologi UIN Jakarta? Coba, keuntungan apa yang diperoleh? Atau manfaat apa yang kalian peroleh ketika kalian kuliah di UIN Jakarta ini? Mau jawab, Bu? Ya, silakan. Kalau saya, pengetahuan dan pemikiran saya semakin luas, Bu, bertambah ilmu gitu, Bu. Oke. Pemikiran dan pengetahuan semakin luas saat kalian kuliah. Ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin nambahin dari Latif, Bu. Ya, Kalau saya silakan. sendiri sih sama kayak Latif ya, menambah ilmu pengetahuan. Tapi selain itu juga jadi lebih peka terhadap kehidupan sosial, Bu. Apalagi sekarang ini kan saya ada di jurusan sosiologi, Bu. Seperti itu. Jadi peka terhadap kehidupan di masyarakat. Ada lagi? Silakan. Kalau saya masuk sosiologi sama jadi lebih open minded, terus juga saya jadi melihat sesuatu tuh nggak jadi dari satu sisi saja, jadi ada dua sisi yang saya lihat kalau melihat sesuatu gitu, Bu. Ya, oke, jadi melihat segala sesuatu dari beragam sudut pandang ya, atau dari beragam perspektif gitu. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Oke, Ilham, silahkan. Kalau menurut saya setelah saya masuk sosiologi UIN Jakarta ini, saya lebih, kalau misalnya menghadapi satu persoalan, saya nggak terlalu pentingin tentang apa yang salah, apa yang benar gitu, Bu. Cuman lebih tepatnya dicari dulu, Bu, titik persoalan itu seperti apa, Bu, baru bisa disimpulin. Saya lebih kagak mau mempermasalahkan atau memperbenarkan sesuatu sih. Oke, Ilham, terima kasih ya. Wah, ada yang dipuji tuh, Ilham tuh katanya keren banget tuh, kata Noval. Enggak, Bu, si Noval masih keberlebihan, Bu. Biar. Jadi Ilham memperoleh manfaat bahwa segala sesuatu itu melihat fenomena itu mendasarkan kepada akar permasalahannya. Jadi asal masalahnya apa gitu. Jadi tidak gampang melakukan nggak judgmental, nggak mudah menilai, gitu. Nggak judgmental. Ini salah, itu benar, itu memang nggak sosiologi banget ya kayak gitu. Nggak sosiologi banget. Itu nggak bijaksana namanya. Nggak bijaksana, judgmental itu gampang menyalahkan, gampang
membenarkan. Oke, siapa lagi yang mau urun berembuk pemikiran? Apa kepuasan atau manfaat yang diperoleh atau keuntungan yang diperoleh ketika kalian kuliah di UIN Jakarta dan di sosiologi dan di jurusan sosiologi? Preti Zinta ini aktris India nih, artis India. Preti Zinta, ibunya, orang tuanya kayaknya idola banget sama Preti Zinta ya. Preti Zinta itu artis India yang cantik sekali, cantik banget. Ya, Preti, kamu mau urun rembuk? Boleh Bu, mungkin Ya, ketika saya jadi mahasiswa sosiologi khususnya di UIN Jakarta, saya sendiri merasa ketika saya menyampaikan pendapat pada orang-orang, jadi kata-katanya tuh kadang masuk ke ranah sosiologi. Jadi gimana ya ngomongnya ya? Pakai kata-kata sosiologi gitu Bu. Jadi kayak kesannya tuh terlihat pintar gitu Bu. Itu sih. Paradigma. Ya paradigma, perspektif. Pokoknya kosakatanya tuh bertambah itu sih sebenarnya. Terus juga karena saya dari Bengkulu kan, terus kuliah di Jakarta, jadi perspektif orang tuh pasti Fred itu lebih pintar dari orang-orang yang biasa. Kayak gitu sih, Bu. Keuntungannya masuk UIN Jakarta. Oke. Ada lagi? Siapa lagi yang mau urun rembuk? Mana suara perempuan lagi? Apa Nuno? Nuno nih, Muhammad Nuno Artama. Farhan Abdullah Bu mau bersuara Bu, Farhan Abdullah. Siapa? Farhan Abdullah Bu, tadi bilang sama saya dia kata beruntung banget masuk sosiologi Bu. Katanya alasannya apaan Farhan? Apa ya? Coba. Bu, katanya Farhan masuk sosiologi dapat pajak. Coba siapa yang mau ini nih, jangan mewakili ke orang lain, coba. Mewakili. Farhan, coba kamu. Nah Bu, ini apa manfaat yang kamu peroleh dari kuliah di UIN dan belajar sosiologi? Kalau manfaatnya masuk ke UIN, saya jadi dapat motor. Habis itu kalau beruntungnya masuk sosiologi, ya menambah wawasan saya, jadi lebih mengerti gitu tentang masalah-masalah sosial gitu lah Bu. Oke, Farhan ini materialistis banget ya. Jadi keuntungan utamanya adalah dapat motor, itu namanya materialistis banget. Jadi wawasan itu kedua ya kalau Farhan. Jadi kata Farhan, yang utama keuntungan dia di masuk UIN adalah dapat motor. Itu catat ya. Jadi materialistis banget. Itu baru dapat motor. Kalau dapat mobil itu bisa jingkrakannya luar biasa, itu senangnya. Ya, jadi nggak temenan lagi sama kita Bu kalau dapat mobil Bu. Bukan kita lagi temennya. Oke. Jadi setiap kalian semua ini adalah rational choice. Rational choice. Kalian kuliah di sosiologi memperoleh berbagai keuntungan, baik itu keuntungan misalnya ketajaman analisis, tidak mudah melakukan, tidak judgmental, berwawasan luas. Nah, semua itu adalah sumber daya. Semua itu adalah sumber daya yang sebenarnya ingin kalian keruk sekeruk-keruknya sebenarnya. Gitu. Jadi kalau kalian tidak mendapatkan apa-apa dari kuliah di sosiologi ini, kalian pasti sudah ngacir, mana tahu itu, ya.
mungkin kalian macir udah kemana tahu, itu bisa pindah mungkin ke Usuluddin jurusan akidah filsafat misalnya, gitu ya. Atau bisa pindah ke jurusan tafsir tafsir misalnya kayak gitu-gitu. Kan di sini nih nggak dapat apa-apa, kira-kira kayak gitu. Tapi karena kalian memperoleh apa-apa dan mendapatkan kepuasan melalui belajar di sini, maka kalian tetap di sini. Oh iya, sosiologi menarik dan akan saya dalami misalnya. Dan nih Ibu pengen tahu nih, ini kalian hadir di sini itu kira-kira ada 3 pilihan ya. Pilihan pertama ya absen aja gitu, sambil ngantuk-ngantuk, kalau perlu tuh sampai leye-leye. Menangkap atau tidak itu nggak penting gitu. Yang penting tuh absen lah. Ya siapa tahu dengan adanya absen bisa mendongkrak nilai. Yang misalnya tadinya nilainya B, ya mungkin karena hadir terus bisa B+. Gitu. Itu selemah-lemahnya motivasi itu. Yang kedua adalah pokoknya asal nongol aja lah gitu. Namanya kelihatan di Zoom, ada nama aku gitu ya. Pokoknya nongol. Perkara paham atau tidak paham ya itu perkara lain. Itu motif yang kedua atau tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga, enggak, saya itu harus hadir, bukan apa-apa. Saya ini ingin menjadi sosiolog dan ingin memahami dan menjelaskan seluruh teori sosiologi itu dengan baik. Sehingga saya S1 itu bisa mempertanggungjawabkan ilmu saya. Semua teori itu saya ingin kuasai dari sosiologi. Nah, itu motif yang ketiga. Atau itu motif yang pertama, yang kedua asal absen, ya, yang ketiga asal nongol. Nah, kalian itu kira-kira di mana itu posisinya itu? Kalian itu. Yang selemah-lemahnya mahasiswa atau setinggi-tingginya mahasiswa, kira-kira kalian itu ada di mana tuh posisinya? Kadang lemah, kadang tinggi, Bu. Naik turun, Bu, kayak iman. Kamu beriman ya, Dava ya? Alhamdulillah, Bu, masih percaya, Bu. Oke. Nah, di mana kira-kira? Coba ada yang bisa bisa sharing posisi kalian tuh hadir di sini itu untuk tujuan apa? Coba ada yang mau berbagi? Ada yang mau berpendapat? Saya ini Bu, Ya, saya ingin mencari ridha Allah melalui mencari ilmu, Bu. Wah, itu tinggi banget tuh ya. Jadi itu tinggi banget tuh, high level itu ya. Jadi itu high level itu ininya, apa namanya, tujuannya itu high level ya. Sama saya pengen melampaui Ilham, Bu. Soalnya Ilham pinter banget. Ilham pinter banget ya. Oke, jadi high level lah ini tujuannya. Tapi ada yang ya biasa-biasa aja, Bu. Yang penting itu nongol namanya, Bu, absennya ada, gitu. Ada kali yang kayak begitu ya. Tapi nggak apa-apa. Itu namanya, itu tujuan. Itu rational choice. Cuman rational choice itu, atau pilihan rasional itu, ada yang high level, ya, high level tinggi, ada yang rendah-rendah saja. Yang rendah-rendah saja. Kalau tinggi atau high level, ya nilainya antara 9 sampai 10 kalau high level. Ya kan? Tapi kalau yang biasa-biasa saja, ya nilainya antara 6 sampai 7. Sekarang kalian mau pilih yang mana? Mau pilih yang
high level atau mau pilih yang ordinary man atau ordinary woman. Kalau ibu secara pribadi ya, ibu mau cerita nih sama kalian. Dulu waktu ibu SMA, ibu itu memang hanya ingin kuliah di Jakarta. Hanya ingin kuliah di Jakarta. Tidak kepikir ke UI, tidak kepikir ke universitas yang lain. Tapi memang ada waktu itu pilihan keduanya itu ibu pengen ke UII di Jogja ya, Universitas Islam Indonesia. Jadi pilihan pertamanya adalah ke IAIN Jakarta. Kenapa IAIN dan Fakultas Usuluddin ya, dan Fakultas Usuluddin. Kenapa pengen ke Fakultas Usuluddin dan ke IAIN Jakarta? Karena ibu pengen jadi intelektual. Ibu tuh pengen jadi intelektual Muslim. Nah, ibu tuh pengen menjadi pemikir Muslim, intelektual Muslim. Karena itu beragam effort atau beragam usaha untuk menjadi intelektual Muslim itu diusahakan sedemikian, tidak berhenti membaca buku, tidak berhenti belajar, terlibat di dalam kelompok studi, terlibat di dalam berbagai pelatihan, ya. Itu karena memang pengen jadi intelektual Muslim itu. Nah, ibu nggak kepengen menjadi ordinary woman, ya, atau perempuan biasa-biasa saja. Itu di kelas ibu, ya, di antara satu kelas yang kira-kira 40-an lebih juga gitu ya. Ya, ibu tuh yang tidak biasa gitu ya. Yang tidak biasa. Kalau teman-teman yang lain tuh kongko aja kerjanya, ibu baca buku. Gitu. Semisalnya ya, kongko gitu, main ke sana kemari, ya ibu sih lebih suka baca buku. Ya main juga, tetapi banyak membaca buku. Nah, jadi pilihan rasional itu, pilihan atau rational choice itu ada yang advance ya, ada yang memiliki tujuan tinggi, ada yang biasa-biasa saja. Kalau kalian punya tujuan yang biasa-biasa saja, ya, kalau kalian punya tujuan yang biasa-biasa saja, dengan usaha yang biasa-biasa saja, hasilnya juga akan menjadi biasa-biasa saja. Ya kan? Hasilnya akan menjadi biasa-biasa saja. Tapi kalau begini, milihnya memang kalian menjadi orang biasa, ya nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa juga menjadi orang biasa. Orang biasa itu tidak diistimewakan. Ya. Misalnya kalau ke suatu tempat yang ada perayaan apa, misalnya. Yang biasa-biasa saja mah nggak ditanya, nggak diapa, duduk-duduk seduduk-duduknya, makan-makan seadanya. Tapi kalau orang yang istimewa, kalian akan disambut sedemikian rupa, dipersilahkan duduk di paling depan, gitu ya, kayak begitu. Akan diistimewakan. Tapi untuk menjadi istimewa, kalian harus berproses ya, secara tidak biasa dan punya tujuan yang juga tidak biasa, gitu ya, kayak begitu. Termasuk tadi itu. Jangan berharap diistimewakan di kemudian hari. Kalau kalian kuliah cuman pengen nongol namanya doang. Jangan berharap, ya. Jangan berharap deh di kemudian hari kalau kuliah hanya pengen absen doang, pengen nongol namanya doang, tidak paham, ya, tidak mengerti, apalagi bisa menjelaskan suatu teori yang sedang kita pelajari ini, gitu ya.
Jadi itulah rational choice. Rational choice. Ah Bu, saya mau jadi orang biasa-biasa saja, ya nggak apa-apa juga. Dengan profesi apapun, mau jadi pedagang yang biasa-biasa aja Bu. Yang ya biasa lah Bu, nggak ada istimewa. Ya nggak bakal jadi konglomerat kalau begitu. Ya. Tidak akan menjadi orang kaya. Gitu. Itu ya, jadi kata si James Coleman bahwa orang-orang bertindak secara sengaja ke arah suatu tujuan, dengan tujuan itu dibentuk oleh nilai-nilai atau pilihan-pilihan. Oke. Kata Coleman, ya, ada 2 unsur di dalam teori pilihan rasional. Yang pertama adalah unsur aktor, yakni orang yang mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuannya. Yang kedua adalah sumber daya, sesuatu yang menarik perhatian dan dapat dikontrol. Aktor dan sumber daya merupakan 2 hal yang saling berkesinambungan karena keduanya terlibat dalam sistem sosial yang terbentuk dari hubungan 2 aktor yang memiliki sumber daya. Contoh sepasang kekasih yang menjalin kasih sayang dalam ikatan pernikahan. Coba Ibu mau tanya nih kepada Hasan Hariri, pada Ahmad Hasan Hariri. Kamu kelak kalau punya istri atau punya pacar, perempuan yang kamu dambakan seperti apa? Mungkin yang paling penting tuh, yang pertama berakhlak mulia, yang kedua itu berilmu, Bu. Yeah. Ini high level nih ya. High level nih idamannya nih. Tinggi nih idamannya nih ya. Minimal mungkin lulusan pesantren, Bu. Wih, apalagi ya, maunya tuh. Ini kata Dava cocok tuh, katanya siapa nih? Ana Anissa cocok katanya. Nah, jadi ini high level nih. Jadi yang pertama solehah, yang kedua berilmu, yang ketiga lulusan pesantren. Wah, itu high level banget tuh. Keren banget tuh keinginannya tuh. Mudah-mudahan ada ya perempuan yang memenuhi kualifikasi itu di kelas ini ya. Mudah-mudahan. Kenapa ini perempuan pada diem aja, apa nggak setuju atau bagaimana nih? Kayaknya nggak ada yang memenuhi kualifikasi atau bagaimana nih para perempuan diem aja ya? Syaratnya terlalu berat. Syaratnya terlalu berat ya. Nggak berat juga, nggak berat, banyak kok. Yang soleh, insya Allah ada. Yang berilmu juga ada. Yang apa namanya? Yang anak keluaran pesantren juga banyak, gitu ya, kayak begitu. Nah, nih Ibu nanya sama perempuan nih ya. Ibu mau tanya Preti dulu, Preti, kamu kalau punya suami, idaman kamu seperti apa, Preti? Kalau Freddy sih, kalau seperti kata Mama ya, jangan cuma sayangnya ke Freddy doang, tapi sayangnya juga sama Mama sama Abah Freddy. Oke, jadi sayang keluarga. Terus apa lagi, Freddy? Kalau dia sayang tapi terus pengangguran, boleh nggak? Enggak sih, kalau Freddy pengennya sama-sama bekerja sih, nggak nuntut juga, nggak apa ya, nggak mau dikekang lah gitu, Bu. Okay. Open minded lah gitu sama gender. Oke. Coba Ibu mau tanya Irenka, kamu kalau punya pasangan, ya,
punya pasangan, baik itu pacar maupun suami. Tapi jangan pacaran lah, maksudnya jangan pacaran lama-lama ya. Maksudnya jangan gonta-ganti pacar, enggak. Kalau udah merasa tidak cocok, udah putus aja gitu. Jangan lama-lama. Kalau cocok ya seriuskan, misalnya tunangan, nanti kawinnya ditunda misalnya. Coba Irenka, kamu bagaimana? Yang satu frekuensi Bu sama saya. Terus bertanggung jawab sama pekerja keras sih Bu. Bertanggung jawab sama pekerja keras. Ada nggak di sini berarti? Irenka. Ada nggak Irenka di sini? Nggak tahu Bu. Jadi para laki-laki itulah kualifikasi yang diinginkan Irenka. Kalau kalian memenuhi kualifikasi, apa-apa, coba deketin aja ya. Saling mendekatlah satu sama lain. Nah, itulah pilihan rasional. Sesederhana itu di dalam kehidupan sehari-hari kita, pilihan rasional itu. Misalnya perempuan umumnya tentu pengen punya suami yang pertama-tama dia mandiri secara ekonomi. Dia mandiri secara ekonomi. Dua, dia bertanggung jawab pada keluarga. Ya, dan juga menyayangi keluarga besarnya misalnya. Yang ketiga tapi nggak ada yang ini soleh ya, yang mensyaratkan soleh, laki-laki soleh itu kok nggak ada ya? Coba ada nggak? Ada nggak yang kepengen punya suami soleh gitu? Ada nggak? Yang rada-rada high level dikit gitu loh. Anissa, gimana kamu Anissa? Iya Bu. Ya, gimana? Iya, kurang lebih kalau nggak salah tadi sama kayak Hasan. Yang penting agamanya baik, terus juga akhlaknya dan juga dia ya berilmu. Itu sih. Oke. Jangan ngikut-ngikutin Hasan loh ya. Ini harus otentik loh. Otentik nggak apa-apa. Misalnya standarnya rendah juga nggak apa-apa. Jangan malu-malu juga, biasa aja ya. Nah, jadi pada umumnya perempuan itu mendambakan ya pasangan ya yang mandiri secara ekonomi, bekerja keras, ya, bertanggung jawab, gitu ya. Nah, kalau laki-laki umumnya nih, para perempuan harus dengar ya. Umumnya itu para laki-laki itu pengen istrinya tuh solehah ya. Indikator solehah itu misalnya tidak meninggalkan sholat, sabar di dalam menghadapi cobaan, misalnya. Tidak merungsung ya, tidak mudah marah. Tidak suka pamer ini pamer itu gitu ya, kayak begitu gitu. Itu ciri-ciri perempuan salehah kayak begitu. Dan mungkin bisa menenteramkan hati suami, mungkin ya. Mau begitu nggak para laki-laki? Mau nggak? Mau. Ditenteramkan hatinya, mau nggak? Mau banget Bu. Mau banget. Nah, kembali kepada laki-laki mau banget ditenteramin, dianya nggak bisa nentramin. Kalau mau ditentramkan sama perempuan, laki-lakinya juga harus punya kemampuan menenteramkan. Itu di dalam Islam namanya mubadalah. Prinsip kesalingan. Prinsip kesalingan. Kalau laki-laki ingin ditentramkan oleh istri, laki-laki harus punya kemampuan menentramkan istri. Itu mubadalah. Prinsip kesalingan. Kalau laki-laki
ingin didukung oleh suami, maka suami juga harus punya kemampuan mendukung dan membuat si istri berkembang. Yang tadinya istrinya bodoh bin tolol menjadi pintar misalnya ya. Iya, menjadi pintar. Itu namanya suami hebat tuh, ya. Suami hebat. Yang tadinya istrinya kurang sabaran, jadi sabaran. Itu namanya prinsip mubadalah. Prinsip kesalinan. Kesalinan. Karena semua perempuan dan laki-laki itu ada tiga potensi dasar ya, laki-laki dan perempuan. Satu, potensi jasmania ya. Jadi misalnya kayak olahraga itu adalah potensi jasmania. Ada orang yang mengembangkan hidupnya dengan berolahraga gitu ya, itu jasmani. Yang kedua adalah potensi intelektual, nalar. Jadi bagaimana diasah supaya dia tidak bodoh ya, supaya ininya tajam, otaknya tajam. Yang ketiga adalah potensi spiritual. Potensi spiritual itu terkait dengan hati, ya, dengan hati atau kolbu, di mana misalnya tadi soal kesalehan, kesabaran, ya, kebaikan, itu terkait dengan spiritual. Itu terkait dengan spiritual. Yang nalarnya tajam atau yang akalnya tajam, sangat belum tentu dia baik. Ya. Sangat belum tentu dia baik. Yang orangnya pintar, belum tentu dia sabar. Ya. Belum tentu. Kita bisa mendapatkan banyak orang yang pintar, ya, akalnya jalan, tetapi sombong, ya, songong, gitu. Itu banyak sekali kita temukan. Kenapa begitu? Karena spiritualnya tidak terasah. Nah, di dalam hubungan laki-laki dan perempuan misalnya, di dalam keluarga, sangat baik mendorong kesalingan pada berkembangnya tiga aspek tadi. Jasmania, ruhania atau spiritual, dan akliyah atau intelektual. Ya, ketiganya manusia itu bisa berkembang. Manusia itu bukan makhluk seks aja, ya. Jadi Dafa, jangan melihat perempuan itu dari kecantikannya saja. Sebab kecantikan itu hanya salah satu aspek dalam diri manusia, yakni aspek jasmania. Gitu ya, aspek jasmania. Melahirkan sedikit saja, kalau perempuan mah udah agak-agak melorot. Kalau dilihat dari aspek jasmania. Usia 50 tahun saja, perempuan mah udah kelihatan agak tua kalau aspek jasmania. Tapi kalau melihatnya itu adalah aspek ruhania dan juga akliyah, insya Allah akan kekal hubungannya. Insya Allah hubungannya akan kekal. Jadi para perempuan, Ibu kasih tahu, kalau yang ngedeketin kalian hanya karena kalian cantik, jangan mau. Jangan mau, ya. Sebab kecantikan kalian itu akan berubah. Ya. Kecantikan kalian itu akan berubah. Tapi kalau mendekati kalian karena ruhaninya,
ya, dan intelektualnya, insya Allah akan langgeng. Insya Allah akan langgeng karena yang hal tersebut adalah abadi. Kalau jasmaniah mah sebentar ya, usia 50 tahun aja udah pada kendor. Ibu 50 tahun udah kelihatan kendor nggak? Ibu ini 50 tahun. Mudah-mudahan sih ibu sih tidak merasa kendor ya. Nah, oke, jadi itulah pilihan rasional. Pilihan rasional itu adalah misalnya ketika kalian memilih pasangan, pasti ada pilihan-pilihan. Pasti ada pilihan-pilihan. Nah, ada yang mengutamakan kesolehan, ada yang mengutamakan kepintaran, tapi juga ada yang mengutamakan kegantengan dan kecantikan. Bu kasih tahu nih para perempuan ya. Kalau misalnya cuma ganteng doang, tapi tidak sabar dan pemarah, udah jauh-jauhin tuh. Ya. Jauh-jauhin. Bakal bahagia rumah tangga kayak begitu tuh ya. Atau kebersamaan kayak begitu. Memang yang dimakan cuma ganteng doang apa ya. Kan ketenangan hati perlu banget ya. Itulah pilihan rasional ya. Pilihan rasional. Tadi ada pertanyaan dari kalian tentang pilihan rasional ini. Apa ya pertanyaannya ya? Apa pertanyaannya tadi tentang pilihan rasional? Pemateri tadi siapa? Halo? Pematerinya tadi siapa? Iya, Dina Bu. dia. Hah? Saya tadi. Siapa? Tadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya tadi ada 3. Ira nanya teori pilihan rasional sama apa enggak sama teori pertukaran. Terus tadi Noval Nanti Ibu nanya. jawab dulu. Oh iya ya. Apakah sama teori pilihan rasional dengan teori pertukaran? Hampir-hampir sebenarnya. Di dalam teori pilihan rasional itu tidak ada yang dipertukarkan. Tetapi di dalam teori rasional lebih mengutamakan masuk akal nggak satu tindakan tertentu itu. Nah, tapi itu belum tentu dia ada yang dipertukarkan. Belum, tapi masuk akal atau enggak. Seperti tadi ya, misalnya kalian kuliah di sosiologi, apa manfaat yang diperoleh? Oh, masuk akal kok ketika kalian bilang bahwa saya tidak mudah sekarang melakukan judgmental. Enggak ada yang dipertukarkan. Ya. Teori pilihan rasional itu lebih mengutamakan kepada tujuan. Tujuan tertentu itu pasti ada pasti masuk akal bagi aktornya atau pelakunya. Gitu ya. Itu pasti masuk akal bagi pelaku. Teori pertukaran belum tentu punya tujuan. Belum tentu dia punya tujuan. Misalnya tujuan secara spesifik yang masuk akal. Gitu ya. Begitu. Nah, pertanyaan lagi apa? Pertanyaan lagi yang kedua dari Novel tadi, apakah teori rasional masih berlaku di postmodernisme? Begini ya. Teori pilihan rasional ini khas masyarakat Barat. Masyarakat Barat itu sangat terdidik untuk rasional, logis, ya. sangat terdidik, logis dan kritis. Ya. Masyarakat Barat itu pendidikannya itu dibuat seperti itu. Ya. Misalnya pasti kalian kalau nonton film itu masyarakat Barat itu
tidak gampang menyerap informasi yang menurut dia tidak valid. Makanya kata-kata yang terkenal adalah, misalnya ada informasi apa nih? Misalnya informasi, tahu nggak kamu Hariri Hasan Hariri itu sudah nikah, misalnya ada informasi itu. Nikahnya nikah siri. Gitu. Nah, masyarakat Barat biasanya tidak mudah percaya. Dia akan bertanya, how do you know? Bagaimana Anda tahu bahwa si Hasan Hariri nikahnya nikah siri? Gitu misalnya. Terus dikejar terus sampai itu informasi valid. Nah, masyarakat Barat itu terdidik seperti itu. Masyarakat kita, coba kalian periksa di kampung-kampung kalian. Itu banyak yang akalnya tuh jongkok. Ya, jongkok banget. Bahkan kayaknya itu si akal tumpul banget gitu. Ya. Apa yang kita sampaikan, yang kita sampaikan apa, yang mereka tangkap apa. Ya kan? Yang mereka tangkap apa. Kita ngomong apa, mereka ngomongnya apa, misalnya kayak begini. Itu banyak banget di masyarakat kita itu. Kenapa? Karena akal sebagian masyarakat kita itu tidak berfungsi, ya. Tidak berfungsi, sama kayak kucing, sama kayak apa lagi tuh binatang-binatang yang berkaki 4 itu, sama kayak kuda, gitu ya. Kuda, kucing, kerbau, samalah kayak begitu. Maunya itu didorong-dorong, diperintah, dipecut, gitu, baru tuh bergerak, ya kan? Gitu. Karena apa? Karena ininya nih, akalnya tidak optimal fungsinya, ya, tidak maksimal fungsinya. Tidak maksimal fungsinya, nah karena itu karena dia tidak maksimal fungsinya, maka ya tidak rasional, ya tidak rasional, namanya kayak kebo gitu, kayak kambing gitu ya. Tapi kalau dibilang kambing kebo nggak mau gitu, tapi akalnya kurang berfungsi karena kan sebenarnya ciri khas kita dengan binatang sebenarnya ya adalah akal dan ruhani itu. Akal kan binatang yang lain kan hanya punya insting ya, hanya punya insting gitu kayak gitu. Tapi dia tidak punya akal dan tidak punya ruhani gitu. Nah, bedanya dengan masyarakat Barat, potensi akal pendidikan kita itu tidak membuat potensi akal beroptimal, berfungsi. Nah, pertanyaannya, bagaimana nih di zaman posmo? Posmo malahan optimalisasi akal itu kuat sekali. Namanya juga pasca modernis. Modernis aja sudah sangat optimal akalnya, apalagi pasca modernis. Yang mungkin kurang optimal adalah pramodernis. Ya. Pramodern itu apa? Pramodern itu bisa masyarakat tradisional, masyarakat primitif, gitu ya kayak gitu. Mau kemana nih? Enggak, saya mau ikut sama itu aja. Kiai ini, misalnya. Kira-kira akalnya berfungsi nggak? Rational choice-nya. Kurang berfungsi. Mau kemana? Mau ikut suami kemana aja, ke neraka juga ikut. Kira-kira akalnya berfungsi nggak? Nggak berfungsi, gitu ya. Jadi rational choice itu amat sangat berkembang di dalam. Ini kritik juga ya terhadap James Coleman ya. Kritik terhadap Coleman. Teori ini bisa sangat relevan di dalam masyarakat yang modern, di mana akal atau nalar atau akal sehat itu sudah berfungsi secara optimal. Pun juga di masyarakat postmodern.
Tapi kalau masyarakat pramodern, ya susah. Susah, orang akalnya nggak berfungsi, bagaimana coba? Ya kan? Akalnya nggak berfungsi. Gitu. Nah itu ya pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan berikutnya apa? Pertanyaan yang ketiga dari Nuno, apakah jika seorang aktor berada dalam keadaan terpaksa dalam memilih sesuatu, apakah akan berpengaruh terhadap pilihan aktor tersebut? Gitu. Itu tidak menjadi pertimbangan dari teori pilihan rasional. Teori pilihan rasional itu ingin mengatakan begini. Ini ada banyak pilihan. Ini RMK nih, RMK. Punya banyak pilihan cowok nih. Ada Dava, ada Nuno, ada Hariri. Ada 3 nih pilihannya nih. Bingung nih RMK ini. Yang mana ya? Si Dava kelebihannya ini, si Nuno kelebihannya ini, si Hariri kelebihannya ini. Nah, di antara 3 alternatif ini, mana yang paling menguntungkan buat RMK? Mana yang paling menguntungkan? Kira-kira ini pura-pura nih RMK. RMK mau memilih siapa nih kira-kira? Mau milih siapa nih kira-kira? Ini kan pura-pura kita. Bener juga, nggak apa-apa juga sih. Ya. Saya ya. Dava, Bunda. Kenapa Dava? Apa ya? Karena dia pernah jadi ketua kelas, saya jadi tahu dia lebih berwibawa aja gitu. Nah, pilihan rasionalnya adalah di antara 3 pilihan ini kan RMK harus memilih berdasarkan tindakan rasional. Pilihannya adalah pada Dava. Karena apa? Karena ada manfaat lebih yang bisa diperoleh dari Dava, yakni berwibawa. Wah, ilah berwibawa, kata RMK Dava ya. Nah, karena dia berwibawa, mungkin, ini mungkin ya, mungkin RMK bisa tunduk kepada Dava yang berwibawa ini. Tapi mungkin tidak bisa tunduk kepada Nuno karena Nuno kurang berwibawa, misalnya kayak begitu. Itulah yang disebut dengan pilihan rasional. Jadi pilihan rasional ini kadang kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit, ya. Ini bagus, itu bagus, semuanya bagus. Gitu. Tapi di antara yang bagus itu tetap kita harus memilih. Nggak mungkin kita meninggalkan semua pilihan itu, ya. Kalau orang meninggalkan semua pilihan itu dia tidak bisa mengambil keputusan di dalam hidupnya. Dia tidak bisa mengambil keputusan di dalam hidupnya. Dia tetap harus memilih. Enggak, saya mau memilih Dava karena yang lain-lain tuh bagus. Yang lain-lain tuh bagus. Kalau nilai semua, yang lain-lain tuh nilainya 8. Tapi saya mau memilih Dava. Kenapa? Karena Dava itu adalah dia berwibawa gitu. Dia ada nilai plusnya gitu ya, kayak begitu. Nah, itulah yang disebut dengan rational choices. Memilih di antara berbagai pilihan-pilihan, baik pilihan yang bagus maupun pilihan yang kurang bagus ya, dengan manfaat. Nah, manfaat yang diperoleh dari si aktor yang memilih tersebut, gitu ya, kayak begitu. Jadi itulah yang disebut dengan pilihan rasional, ya, teori pilihan rasional. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan yang belum dijawab? Dia itu Ilham nanya di kolom chat, Bu. Apa itu? Apa pertanyaannya? Ilham nanya kalau, maaf Bu, izin bertanya, bagaimana teori pilihan rasional ini dihubungkan dengan relasi pertukaran antara kebijakan pemerintah dengan legitimasi masyarakat? Coba Ilham, kamu ngomong langsung aja.
Mana Ilham? Ilham, kamu ngomong langsung aja. Ham. Ya Bu, saya mau nanya Bu. Ya. Aduh, ngelik. Tes. Oh, udah. Oh, kan yang tadi kita bahas kan sepakatin kan juga rasionalitas itu kan berkaitan dengan hal yang logis ya Bu ya, dari tadi kita anggap ya. Terus yang mau saya tanyain gimana gitu loh Bu, hal yang logis ini kita dihubungkan dengan pertukaran antara kebijakan pemerintah dengan legitimasi masyarakat gitu loh. Antara pemerintah ngasih kebijakan sama masyarakat yang mematuhinya itu rasionalitasnya ada kayak gimana ya Bu? Kamu bisa kasih contoh seperti apa kebijakannya? Mungkin seperti kayak kebijakan kita, pemerintah ngasih kebijakan buat dilarang buat buang sampah sembarangan atau dilarang buang sampah kali gitu loh. Terus kita hubungin ke masyarakat ini kan ada yang patuh ada yang enggak juga ya. Nah di sini rasionalitas itu bekerja kayak gimana Bu? Nah itu yang tadi Ibu ceritakan. Masyarakat kita itu akalnya kurang maksimal yang tadi Ibu ceritakan itu. Misalnya ya, pemerintah menetapkan kebijakan prokes, sebut saja prokes, dengan memakai masker. Nah, di berbagai tempat yang Ibu temui ya sekarang ini seperti tukang ojek gitu ya dan beberapa yang lainnya pada nggak pakai prokes. Kalau Ibu suka marahin aja gitu, Pak pakai prokes. Menurut kalian kebijakan prokes itu baik nggak bagi rakyat, bagi warga? Baik nggak bagi warga? Baik, menurut kalian? Baik banget. Baik kan, kebijakan prokes itu baik bagi warga. Nah, menurut kalian kebijakan 2 kali vaksin itu baik nggak bagi warga? Baik nggak? Baik, Bu. Baik, gitu. Tapi warga banyak sekali yang tidak mematuhi kebijakan prokes dan vaksin itu. Kenapa begitu? Di Amerika sekarang ini sudah mulai agak bebas nih, orang-orangnya ya, orang-orangnya misalnya keluar sudah agak longgar gitu. Itu karena apa? Karena mereka sudah divaksin 2 kali, semua rata ya, divaksin 2 kali. Nah, sementara masyarakat kita ini karena ininya nih nalarnya itu masih jongkok gitu, masih jongkok ya, masih tidak bisa membedakan mana yang baik buat dirinya dan mana yang tidak baik. Nah, mereka tidak mematuhi ya kebijakan yang sesungguhnya baik itu gitu. Itu yang tadi Ibu sampaikan. Kritik Ibu pada teori teori James Coleman ini, manusia itu bertindak atas sesuatu karena rasionalitasnya atau karena masuk akalnya. Mungkin itu berlaku di masyarakat modern seperti di Barat. Di masyarakat kita ada yang akalnya tidak berfungsi yang tadi disampaikan. Akalnya itu akal jongkok, gitu ya, kayak begitu gitu, sehingga yang baik pun dia dalam konteks kebijakan itu ditolak, gitu ya, kayak gitu. Yang baik pun, yang rasional pun di dalam konteks kebijakan itu ditolak, gitu. Karena masyarakatnya belum rasional, irasional. Masyarakat yang irasional, masyarakat kita itu ya, belum rasional. Nah, begitu ya, siapa? Ilham ya? Ilham? Sudah paham? Memuaskan? Nah, oke ya, jadi itu para mahasiswa sekalian, kita bisa akhiri perkuliahan pada hari ini dengan ada yang Ibu sampaikan bahwa untuk feminisme ya, topik feminisme
Ibu akan memberi tugas kepada kalian dengan mereview buku Ibu ya. Nanti tolong tolong di-share screen kan. Tolong di share screen kan di itu di mana di WAG Kiren Kak. Iya, Bu. Jadi minggu depan itu kita pembahasannya adalah tentang feminisme ya. Tentang feminisme, teori feminisme modern. Tapi Ibu akan memberi tugas kepada kalian berupa mereview buku ini. Ya. Mereview buku Islam Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas. Ini feminisme. Nah, buku ini kalian bisa peroleh di shop online kayaknya ya. Karena di penerbitannya kayaknya sudah habis. Sudah habis di penerbitnya. Di Gramedia juga sama, sudah habis. Jadi dia adanya kayaknya di Tokopedia ya atau di Lazada kayak. Tapi cek aja. Review kalian itu adalah karya kalian. Adalah karya kalian. Ibu berharap betul bahwa karya kalian ini kalian kirim untuk dimuat dimanapun. Ya, di media. Selemah-lemahnya media adalah Facebook kalian dan Instagram kalian. Tapi itu tidak apa-apa ya kalau tidak ada media yang menerima tulisan kalian. Selemah-lemahnya adalah di Facebook dan di Instagram kalian atau mungkin juga di Twitter ya kalian gitu. Setinggi-tingginya adalah di media massa yang populer ya. Apa misalnya kompas.com, detik.com, Geotimes, Akademia, misalnya kayak gitu. Kirim saja ke situ ya. Kirim saja ke situ. Supaya apa? Kalian harus mulai belajar beken. Kalian pengen beken nggak? Pengen beken nggak kalian? Hah? Pengen beken nggak kalian? Sudah ditutup lagi aja. Beken itu apa, Bu? Coba ada yang mengerti beken apa enggak? Ini si Dava nih orang Aceh. Coba yang lain, ada yang ngerti beken enggak? Keren nggak sih? Kalau keren saya pengen, Bu. Kalau beken saya nggak tahu. Terkenal nggak sih, Bu? Ya, Populer gitu ya. Ya. Keren. Nah, keren karena punya karya. Dan karyanya dikenal orang, itu beken. Ya. Kalian punya karya, karyanya dikenal orang. Jadi review kalian adalah karya kalian. Dan kalian
populerkan karya kalian itu melalui beragam media. Nanti kirimkan ininya. Kalau kalian dimuat di mana, kirimkan di WAG juga nggak apa-apa ya, di WAG kirimkan, saya dimuat di sini. Nah, Ibu menawarkan kepada kalian ya, apakah diperlukan untuk minggu depan untuk untuk masuk atau tidak? Untuk off. Bu, ini tugasnya berkumpul ini seminggu atau berapa minggu, Bu? Kamu maunya berapa lama? Aduh. Kalian maunya berapa lama? Akhir semester nggak sih? Bercanda, Bu. Lamaan. Saya terserah aja, Bu, yang penting. Coba usul, ada usul, mau berapa lama? 10 hari mungkin, Bu. Bisa konsentrasi. Sebulan. 10 hari, Bu. Cukup. Oke, 10 hari ya. 2 minggu deh, Bu. Enggak, 10 hari aja. Kelamaan kalau 2 minggu. 10 hari ya. 10 hari. Terus kalian mau off atau enggak minggu depan? Off aja, Bu, biar baca buku, Bu. Iya, Bu, biar baca, Bu. Off ya? Nanti nge-review, Bu. Cuma baca. Ya, oke. Asal selesai dan dimuat di media. Beruntung kalau misalnya sebelum tanggal 10 kalian bisa menyelesaikan. Karena insya Allah ya, baca buku ini tuh kalian tidak ingin berhenti kok. Ya. Ini bestseller buku ini. Udah lama habisnya ya. Bestseller bukunya. Nah, jadi sebelum tanggal 10 misalnya kalian sudah sebar ke berbagai media yang mungkin kalian muat, mungkin kalian bisa muat. Nah, yang bertugas untuk membuat feminisme itu bikin saja. Nanti mudah-mudahan di minggu depannya lagi kita bisa sandingkan atau bisa paralel dengan topik pembahasan pada minggu itu, gitu ya. Yang bertugas membuat paper dan PPT feminisme dibuat aja, ya, dibuat aja supaya kalian dapat nilai dari penugasan. Dan juga penugasan review ini ya. Jadi seminggu, 10 hari lah, 10 hari cukup lah. Berarti tanggal 10 ya, Bu? 10 November. Iya, tanggal 10. Jadi Renka tolong kamu bikin tugas-tugasnya ya di WAG, dikirim ke WAG ya. Jadi satu melakukan review atas buku itu, ya. Yang kedua tulisannya dimuat dikirim ke berbagai media yang kemungkinan bisa memuat, minimal di Instagram dan Facebook kalian atau medsos yang kalian miliki. Yang ketiga minggu depan konsentrasi kepada tulisan ya, jadi tidak masuk ya. Nanti ditulis sama kamu, dikirim ke WAG. Senang nggak off minggu depan? Senang nggak kira-kira? Alhamdulillah, Bu, bisa bernapas sedikit, Bu. Ya, Ibu mengerti sih. Karena kan udah semester ya, udah ujian semester capek ya kalian ya. Jadi membaca ini insya Allah tidak menjadi beban lah, tidak menjadi beban kalian. Dan mulai besok kalian harus sudah mencari-cari bukunya supaya punya waktu yang panjang buat kalian membaca ya, tidak tergesa-gesa ya, tidak tergesa-gesa sebagaimana UAS ya.
sebagaimana UTS disimpan di Google Drive. Ya. Ya itu benar, Dava. Itu sudah Ibu umumkan udah lama ya. Nah, sebagaimana di ujian tengah semester dikumpulkan di Google Drive aja ya. Dikumpulkan di Google Drive. Ada ketentuannya nggak Bu untuk berapa halamannya? Jangan kurang dari 3 halaman ya. Nah, satu setengah spasi, jangan kurang dari 3 halaman. Itu saja perkuliahan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa menangkap apa yang sudah tadi dibahas dan dipelajari bersama oleh kita semua. Kita akhiri dengan foto bersama. Ya, kita akhiri dengan foto bersama. Tolong fotonya dikirim ke WAG. Setelah itu, selain dikirim ke WAG, ini apa namanya? Absen juga jangan lupa ya, absen jangan lupa. Oke, Bu. Oke, Ya. foto ya, Bu. Ya. Oke. Siapa nih yang foto nih? Saya, Bu. Oke, hari ini. Oke, 1, 2, 3. Jangan lupa ya para perempuan, Hariri maunya istri yang solehah. Sudah, Bu. Ya, oke. Terima kasih semua ya. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu.